ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat datang untuk Orlando dan Kak Deborah di tengah-tengah hujan terjangnya. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Mulai dari yang genap ya. Dari yang genap dan teman-teman baca ayat yang ganjil. Apakah semua sudah dapat? Bisa lihat di depan juga. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Segeralah Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Kita baca bersama-sama. Serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin. Dari firman Tuhan malam hari ini kita akan sama-sama membahas tema Tuhan berjalanlah bersama kami. Dan dari ayat ini yang baru saja kita baca, di mana masalah sebenarnya yang terjadi ketika bangsa Israel telah melakukan dosa yang sangat-sangat besar di hadapan Tuhan. Sehingga Musa harus selalu memohon kepada Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Kira-kira dosa seperti apa? Dosa apakah yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu? Menurut teman-teman, kira-kira dosa apa yang benar-benar membuat Tuhan murka, bahkan Tuhan mau memusnahkan mereka, mau membunuh umat-umat yang telah dibawanya itu? Menyembah lembu emas, benar sekali. Dan ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada orang-orang Israel dengan seenaknya, orang-orang Israel di bangsa yang Tuhan bawa itu, mereka menyembah lembu emas. Mereka mengatakan bahwa ini Tuhan yang membawa kami keluar dari tanah Mesir. Tuhan ini yang menuntun kami keluar dari tanah Mesir. Sedangkan Tuhan Allah yang hidup, mereka tidak memandangnya. Lalu siapa yang membawa mereka selama ini? Dan itulah yang membuat Tuhan benar-benar murka. Bahkan Tuhan seperti firman yang minggu lalu bahwa Tuhan tidak mau lagi berjalan di tengah-tengah umatnya Israel. Kalau aku jalan saja di tengah-tengah kalian, pasti aku akan memusnahkan kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Dan akhirnya ada seorang yang benar-benar berpegang pada firman Tuhan, yaitu Musa, yang selalu berdoa, memohon, meminta belas kasihan di hadapan Tuhan. Bagaimana dia melakukan penawaran di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau membunuh, mau memusnahkan bangsa ini. Bagaimana orang-orang lain dapat melihat, bangsa-bangsa lain dapat melihat, wah, orang-orang Israel dibawa Tuhan dari Mesir hanya untuk dibunuh, hanya untuk dimusnahkan di padang gurun. Berarti Tuhan itu benar-benar tidak ada dong. Pasti bangsa-bangsa lain akan berbicara seperti itu. Musa selalu
mengindahkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan luluh kembali, dan membuat Tuhan tidak memusnahkan bangsa pilihan Tuhan. Dan hari ini di mana ketika Tuhan meminta kembali Musa untuk naik ke atas gunung, untuk kembali memberikan 2 loh batu yang awalnya tadi Musa sudah hancurkan, dan akhirnya Tuhan kembali meminta Musa untuk naik ke gunung untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan coba membahas bagaimana sebenarnya menurut teman-teman itu kira-kira padang gurun itu seperti apa sih sebenarnya? Padang gurun itu apa sih menurut teman-teman? Seperti apa padang gurun itu? Tandus, panas, dingin. Tidak ada kehidupan, panas dingin. Nggak ada Indomaret, nggak ada mall, nggak ada apartemen di sana. Dan kita lihat bagaimana secara harafiah padang gurun adalah wilayah yang kering, seperti yang teman-teman katakan, yang tandus, dan tidak ada tumbuhan di sana, tidak ada air, bahkan tempat yang sulit untuk ditinggal oleh manusia. Namun kita lihat bagaimana bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, apakah mereka mati kelaparan di sana? Tidak. Nah, Tuhan memelihara mereka di sana. Bahkan tanah yang seharusnya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Di sana bangsa Israel tinggal, bukan tinggal untuk selamanya, tapi di sana mereka dipelihara oleh Tuhan, mereka dituntun oleh Tuhan. Dan secara rohani, padang gurun, kita sebagai anak-anak muda, padang gurun seperti apa yang kita hadapi saat ini? Apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita saat-saat ini sebagai pemuda-pemudi? Secara rohani kita mengalami kekosongan. Secara rohani kita merasa bahwa doa kita akan tidak dijawab oleh Tuhan. Iman kita diuji. Kadang kita kehilangan arah, kita kehilangan tujuan. Kita merasa kesepian, merasa bahwa saya memiliki banyak sekali persoalan, kesulitan yang saya hadapi dalam kehidupan saya. Dan masih banyak lagi yang menjadi padang gurun itu di dalam diri kita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, yang membuat kita untuk menyerah begitu saja, yang membuat kita tidak melihat Tuhan, yang membuat kita akan kita merasa bahwa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak adil. Tuhan tidak menjawab doa-doa saya. Dan banyak hal yang kita selalu elu-elukan ke hadapan Tuhan, kita selalu mengeluh di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya kekosongan rohani itu hanya bisa diisi dengan hadirat Tuhan. Hanya bisa diisi dengan kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, kita merasa bahwa semua persoalan yang kita alami, semua hal-hal yang kita alami, semuanya dapat membunuh kita secara perlahan-lahan. Membuat kita semakin hari, semakin tidak mengetahui arah dan tujuan hidup kita. Namun kita dapat melihat bagaimana ada satu rahasia untuk tetap kuat dan menang dalam perjalanan padang gurun kita, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dalam setiap proses yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu, dengan kekuatan kehebatan kita tidak mampu. Namun berjalan bersama dengan Tuhan, kita dapat mampu untuk berjalan. Demikian juga seorang Musa, dia menyadari bahwa tanpa Tuhan yang membimbing mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, tanpa Tuhan yang menyertai mereka untuk masuk ke tanah perjanjian, maka semuanya
percuma, semua sia-sia. Dan mereka pasti tidak akan masuk ke sana kalau bukan Tuhan sendiri yang menuntun mereka. Namun kita lihat bagaimana Tuhan yang berjanji. Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada Musa. Tuhan yang menunjukkan kemuliaannya kepada Musa. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 13-14 mengatakan bahwa, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Aku sendiri yang akan menuntun engkau. Aku sendiri yang akan membimbing engkau. Aku sendiri yang akan menyertai engkau beserta umat pilihan Tuhan sampai ke tanah Kanaan. Walaupun bangsa Israel melakukan dosa yang besar, membuat hati Tuhan sangat-sangat sakit, membuat hati Tuhan mau memunahkan mereka, mau memusnahkan mereka. Namun di situ ada belas kasihan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Seberapa bobroknya mereka, seberapa hancurnya mereka, seberapa berdosanya mereka di hadapan Tuhan, masih ada kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita. Setiap hari, berapa kali kita melakukan kesalahan, berapa kali kita berdosa di hadapan Tuhan, kita berbuat dosa, berapa kali kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak dapat dihitung. Bahkan hampir setiap kali kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun perlu kita ingat bahwa masih ada kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan masih menyertai saya dan saudara hingga sampai akhir hidup kita. Demikian juga seorang Musa memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya, memimpin mereka. Hal ini menandakan bahwa kerinduan akan bimbingan dan penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Baik umatnya, juga Musa sendiri. Berjalan bersama dengan Tuhan, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka bisa sampai ke tanah Kanaan. Dan kita juga percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, apapun itu kita dapat melewatinya di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah memanggil saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan telah memanggil saya dan memisahkan kita dari dunia. Di dalam Keluaran 33 ayat 16, di mana seorang Musa memohon kepada Tuhan dan mengatakan bahwa dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umat ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Bagaimanakah bangsa-bangsa lain dapat melihat Tuhan yang menyertai umat pilihannya itu benar-benar Tuhan Allah yang hidup? Bagaimana orang lain dapat melihat Tuhan Allah yang hidup di dalam kita? Mereka dapat melihat dan mereka juga bisa dihidupkan. Kalau tanpa Tuhan yang menuntun hidup kita, tanpa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita tidak mampu untuk berjalan. Tanpa Tuhan yang menuntun hidup kita tidak dapat mampu melakukan hal apapun. Dan kita merasa bahwa itu semua yang kita lakukan adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa sebagai anak muda, kita memiliki identitas sebagai anak Tuhan yang berbeda dari dunia. Amin. Kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, orang lain dapat melihat bahwa di dalam kehidupan Nonce, aku bisa melihat Tuhan Allah itu hidup. Di dalam kehidupan Katian, aku bisa melihat Tuhan Allah itu hidup. Orang lain dapat melihat bahwa kita adalah orang-orang yang berbeda dari dunia. Amin. Dan Tuhan memanggil saya dan saudara, memisahkan kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, menjadi orang yang berharga. Dan Dia memanggil kita dengan perjanjian yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ketika bangsa Israel di padang gurun, Musa mengambil
darah anak domba dan menyiramkan itu kepada bangsa Israel sebagai tanda perjanjian yang kekal antara umat Allah dan juga Allah. Dan demikian juga kita sekarang. Bukan dengan darah anak domba lagi kita diselamatkan, melalui darah Yesus Kristus itu sendiri yang menebus dosa kita, yang membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Oleh darah Yesus Kristus itu sendirilah yang membuat kita bisa ada sampai detik ini. Dan juga perjanjian yang Tuhan berikan, kedua loh batu dan perintah Allah, di mana firman Tuhan memberikan firman-Nya sebagai pedoman di dalam hidup kita. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai pusat hidup kita. Tuhan memberikan firman-Nya agar kita bisa selalu melihat apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita. Apa yang Tuhan mau menyampaikan untuk kita, sehingga kita dapat melihat jawaban-jawaban Tuhan melalui setiap firman Tuhan. Dan juga Tuhan Allah yang berjanji kepada Musa bahwa Dia akan menyertai mereka. Dan firman Tuhan yang hari ini kita baca bagaimana seorang Musa meminta kiranya Tuhan berjalanlah di tengah-tengah kami. Karena dengan kekuatan Tuhanlah, dengan berjalan bersama dengan Tuhan mereka dapat mampu. Terus apa pentingnya kehadiran Allah itu dalam hidup kita? Kenapa Tuhan harus berjalan bersama-sama dengan bangsa Israel? Kenapa kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Kehadiran Allah dalam hidup kita memberikan ketenangan dan keyakinan, menuntun langkah kita dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Dan dengan berjalan bersama dengan Tuhan, dengan Allah hadir di tengah-tengah kita, dengan iman dan pengharapan kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa sangat-sangat penting dalam setiap kehidupan kita selalu merindukan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Musa menyadari benar bahwa tanpa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan dia dan juga umat Israel, perjalanannya akan sia-sia. Namun Tuhan memberikan janjinya bahwa aku akan menghalau semua orang-orang Amori, orang Het, orang Yebus, dan orang Kanaan agar bangsa pilihan Tuhan dapat menempati tempat di mana Tuhan janjikan. Dan Musa tahu benar bahwa kalau bukan Tuhan yang menuntun mereka tidak akan menempati tanah yang Tuhan janjikan itu. Kalau bukan Tuhan yang menuntun hidup saya dan saudara, sampai detik ini kita tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk melakukan hal apapun. Tanpa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita, semua hal yang kita lakukan semuanya percuma, semua sia-sia. Namun kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Karena dengan Tuhan sendiri yang berjalan di tengah-tengah kita, Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan kita. Dia yang berjanji bahwa Dia akan menyertai saya dan saudara juga sampai akhir. Dia membimbing, Dia menuntun kehidupan kita. Ia Allah yang menuntun bangsa Israel. Ia Allah yang membimbing bangsa Israel, juga Allah yang sama membimbing saya dan saudara. Amin. Bimbingan Tuhan membantu kita untuk menemukan arah hidup kita, tujuan hidup kita. Allah bukan hanya menunjukkan jalannya yang harus kita tempuh, tetapi juga memberi kita kekuatan, kuasa, kemampuan untuk setia dan tetap taat hanya kepada Tuhan. Juga sebagai umat yang dipimpin oleh Tuhan, Ia menjadikan kita sebagai terang yang memancarkan terang Allah kepada dunia, dengan memberitakan Injil kasih karunia Allah itu kepada orang lain. Dan saya percaya bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Amin. Kita adalah terang Kristus yang memancarkan keharuman Kristus itu. Melalui diri kita, melalui Yesus Kristus yang kita temui, kita dapat menyaksikannya kepada orang lain. Untuk itulah setiap waktu kita pergi untuk memberitakan Injil,
baik ke universitas dan juga ke mall, kita dapat kita pergi untuk memberitakan Injil. Karena tujuan Tuhan dalam kehidupan kita menjadikan kita sebagai terang, agar sinar kemuliaan Allah dapat turun menaungi seluruh hidup kita juga kepada orang-orang yang kita temui. Amin. Dari firman Tuhan malam hari ini, seperti Musa yang selalu memohon, meminta tuntunan penyertaan Tuhan. Kiranya juga setiap hari kita selalu meminta agar Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Setiap hari kita selalu meminta, Tuhan hadirlah dalam hatiku. Berjalanlah bersama-sama denganku. Sehingga dalam hal apapun yang kita lakukan, marilah kita menjadi pemuda-pemudi yang selalu melibatkan Tuhan dalam hal apapun. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, selalu bertanya dan selalu melibatkan Tuhan. Amin. Karena dengan kehadiran Tuhan, kita mampu melakukan hal apapun untuk Tuhan. Dan dari firman Tuhan malam hari ini, kesimpulan dari firman Tuhan, seperti Allah Israel yang menuntun umatnya, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyertai mereka, juga Allah yang sama menuntun hidup saya dan saudara. Kemarin, hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Yang memberikan janjinya kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan firman itu yang kita terima, bahwa kita dapat menjadi orang yang menyaksikan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Dan jadilah pemuda-pemudi yang setiap hari selalu memandang Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dan selalu meminta penyertaan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah kunci untuk meraih kemenangan dalam hidup kita. Dan berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada halangan, tidak ada persoalan yang kita hadapi. Tapi jalan dengan jaminan bahwa Tuhan selalu menyertai hidup saya dan saudara. Penyertaannya sangat sempurna. Demikian juga yang menyertai umatnya bangsa Israel, berjalan bersama dengan mereka, menyertai menuntun mereka. Juga Allah yang sama menyertai dan menuntun hidup saya dan saudara sampai akhir hidup kita. Amin. Dan dari firman Tuhan hari ini, pertanyaan refleksi kita dapat menjawabnya di dalam diri kita masing-masing. Apakah saat ini kita hanya berjalan untuk Tuhan atau sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan? Kita dapat menjawabnya di dalam 1 minggu berjalan ini dalam kehidupan kita. Sekian daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyertai bangsa Israel. Engkau Allah yang berjanji bahwa Engkau akan menyertai mereka. Engkau Allah juga yang berjanji menyertai hidup kami sampai akhir hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Ajar kami sebagai pemuda-pemudi yang selalu merindukan kehadiran Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan selalu merindukan penyertaan Allah di dalam setiap aspek kehidupan kami. Urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus, dan kiranya Engkau hadir di hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.